Santo dengan NIM 2321313090. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nidal Kunira Baiti dengan NIM 2321313093. Nama saya Rini Lovita dengan NIM terakhir 091. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ferodin, saya dari HP 3C dengan NIM belakang 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiat Madewantoro Nugroho dengan NIM 2321319094. Perkenalkan, nama saya Prasad Aji Tolasanto dengan NIM 2321313089. Perkenalkan, nama saya Sudiana Dia Susilawati dengan NIM 23213192. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun waris. Rukun waris itu ada 3, yaitu 1. Mawaris. Mawaris adalah orang yang mewarisi harta tersebut, akan tetapi sudah dinyatakan benar-benar sudah meninggal. Yang kedua ada ahli waris, yaitu orang yang menerima harta waris karena adanya hubungan madhab, kerabat, pernikahan, dan wala. Wala itu adalah pembebasan budak, akan tetapi wala sudah dihapuskan karena sudah tidak adanya pembudakan di zaman sekarang. Yang ketiga adanya harta waris, yaitu harta yang hanya bisa diwariskan jika memang harta yang ditinggalkan oleh sang mayit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat waris. Yang pertama adalah meninggalnya seseorang pewaris baik secara hakiki, hukumi misalnya dianggap telah meninggal maupun secara takdiri. Yang kedua yaitu adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Yang ketiga yaitu seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing. Baik, terima kasih. Sebab-sebab terjadinya pewarisan di dalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh harta warisan adalah yang pertama nikah. Nikah yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar menurut hukum Islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka suami bisa mendapatkan harta warisan dan istrinya pun bisa mendapatkan harta warisan dari suaminya. Sekalipun setelah menikah belum ada persetubuhan antara keduanya suami dan istri. Dan yang kedua ada nasab atau kekerabatan, yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan mewaris dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak, ke samping seperti saudara, paman, serta anak-anak mereka. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Itu sejumlah dalil menjelaskan bahwa seorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Di antara kaidah fikih juga menjelaskan hal tersebut, menjabarkan hal tersebut, yaitu kaidah yang menjelaskan tentang barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya akan diharamkannya, maka akan diharamkannya. Oleh karena itu, seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan kepada seorang pewaris, maka akan lebih cepat terjadinya proses kepemilikan peralihannya dari waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, seorang pembunuh diharamkan untuk mendapatkan apa yang harus ditentukan. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata walaupun yang tidak enak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mani. Istilah mani adalah hal-hal yang mempengaruhi seseorang terlarang untuk mendapatkan warisan. Faktor mani menjadikan seorang ahli waris tidak berhak menjadi ahli waris lagi dan keberadaannya tidak dianggap ada. Selain itu, orang yang terhalang tersebut tidak dapat mempengaruhi bagian ahli waris yang lain. Adapun mani dalam kewarisan Islam adalah faktor pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan. Sejumlah dalil menjelaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Lebih lanjut, di antara kaidah fikih juga turut menjabarkan hal demikian, yaitu kaidah yang menegaskan bahwa barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka akan diganjar dengan mengharamkannya. Artinya, bahwa pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang pewaris membuat profesi peralihan kepemilikan menjadi lebih cepat sebelum waktu yang seharusnya.
Karena itu pembunuhan diharamkan untuk mendapatkan dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian hijab. Hijab menurut bahasa artinya tabir, dinding, halangan. Menurut istilah, hijab ialah mencegah atau menghalangi orang-orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. Ada 4 keadaan yang telah disepakati oleh ulama mazhab yang bisa menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan, dan satu lagi masih dipertimbangkan, yaitu yang pertama pembunuhan. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya. Kemudian yang kedua, perbudakan. Ulama sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Ia tidak dapat mewarisinya karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta, dan tidak pula dapat mewariskan karena dia dianggap melarat. Karena pada kenyataannya budak adalah harta milik tuannya. Hal ini diperkuat dalam Quran surat An-Nahl ayat 75 yang artinya Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seseorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menaafkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang al-hijab atau penghalang. Berlainan agama. Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari non-muslim. Begitu juga sebaliknya. Orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari orang Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, berlainan negara. Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. 1. Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda. 2. Kepala negara yang berbeda. 3. Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan jarimah atau tindak pidana kejahatan.